Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ingin mengupas nih, di negeri ini ada berapa tokoh yang berlagak membela negara atau rakyat. Ternyata makin kemari saya lihat kebusukannya. Mereka ini berkomplot lah, memburu kekuasaan, tentunya orientasi harta. Kenapa saya bilang harta? Ada kejadian kemarin itu, tertimbun ribuan ton sembako. Cuma 2 jenis ya Pak ya? Enggak, ada jenis juga. Ada juga yang lain ya? Macam-macam. Cuma 2 jenis ya Pak ya? Enggak, ada jenis juga. Ada juga yang lain ya? Macam-macam. Tertimbun ribuan ton sembako. Di situ saya lihat ada sutradaranya tuh. Seperti kalau saya bilang di sini sutradaranya yaitu adalah Yusuf Kalla. Yusuf Kalla ini pernah bersama Jokowi, pernah bersama SBY. Semestinya Yusuf Kalla ini menjaga etika lah. Waktu di era SBY dia membela SBY. Setelah tidak ada SBY dia menyerang SBY. Setelah itu dia bersama Jokowi. Di saat bersama Jokowi dia jadi wakil, dia membela Jokowi. Tapi setelah nggak mendapat jabatan, kok seperti dendam sama Jokowi dia. Lebih frontal dia menyerangnya. Apa mungkin waktu dia di era Jokowi itu menjadi wakil presiden, nggak senyaman waktu di SBY? Di era Jokowi mungkin dia tidak bisa memenuhi ambisi nafsunya. Ya tak lain apalagi sih, kalau orang itu sudah duduk di kekuasaan, orientasinya apa? Ingin mencari manfaat, harta. Begitu lepas dari Jokowi kok dia sinis dengan Jokowi, dia menyerang Jokowi. Harusnya seorang Yusuf Kalla ini punya etika lah dalam hidup itu. Masa saya pernah mendukung seseorang, setelah itu saya kritik, yang kritik itu semuanya serampangan. Lahir dari kebencian, seperti ada sesuatu dia meninggal dendam. Lah, dari dengar dengan sembako ini yang tertimbun ribuan ton itu kan hak orang miskin. Di situ ada lagi orang dekatnya Yusuf Kalla, yaitu Sudirman Said. Ini orang ini saya lihat seperti tidak ada sisi kemanusiaannya, atau nggak punya harga diri. Dari seorang level menteri loh, menteri SDM. Ambisi ingin jadi gubernur Jawa Tengah kalah. Terus terakhir dia mau jadi budaknya Anies. Bayangkan seorang menteri mau jadi jongosnya Anies. Rela dia jadi komisaris yang di Ciminang, Food Station. Dan juga menjabat lagi komisaris transportasi Jakarta. Kalau saya pribadi, masa dari atas turun ke bawah itu agak malu lah. Manusia juga perlu harga diri lah. Pak Sudirman Said ini bukan orang miskin harta, bergelimang harta juga. Kok rendah amat Anda? Kelihatan sekali di sini apa? Ingin mencari sesuatu. Apalagi harta. Dia rela mau jadi jongosnya Anies, jadi komisaris Food Station dan transportasi Jakarta. Ini gudangnya duit. Berarti masuknya dari situ apa? Sudah punya tujuan apa? Ingin mencari manfaat keuntungan. Yang saya sedih itu, kok tega-tega dia mencari harta tapi memakan hartanya orang miskin. Ribuan ton tertimbun.
Ini kan hak orang miskin. Ini sadis ini lebih dari Dracula ini. Kalau Dracula itu makannya satu-satu, ini enggak, ribuan ton. Yang pada saat itu harusnya apa? Seorang yang membutuhkan di Jakarta ini pada saat Covid itu bisa hidup bahagia. Itu kan duit negara. Bantuan pusat kalau nggak salah. Kok bisa tega-tega begitu? Kalau Anies bilang nggak tahu, saya nggak percaya. Kalau Anies nggak tahu, berarti nggak pantas jadi pemimpin. Kalau ada anak buah yang begini. Ini kan sindikat ini. JK, Sudirman Said, Anies lagi ini. Nggak puas dengan nafsunya. Seperti apa? Orang miskin terus, ingin mencari. Kalau mungkin kekayaan Yusuf Kalla itu buat 7 keturunan nggak habis lah. Kalau saya sih jadi Yusuf Kalla, saya sudah istirahat lah. Umur saya sudah uzur, sudah tua. Mendingan saya dekat sama saudara, anak cucu. Yang besok sebentar lagi saya tinggal tuh. Saya tinggal mati. Saya nikmatilah mendekati masa tua apa? Duduk ke keluarga lah. Nggak usah terlalu ambisius kemana kemari jalan. Sifat-sifat setan ini. Agama itu memerangi orang-orang yang punya ambisius. Karena orang-orang ambisius apa? Tidak pernah merasa puas. Segitu besarnya masih mau cari kekuasaan. Apalagi sih mau dicari Yusuf Kalla ini? Ini juga saya duduk. Kok mau-maunya Anda merendah duduk jadi anak buahnya Anies? Saya ini biarpun nggak kaya harta, miskin, kadang-kadang mesti punya harga diri. Masa saya sudah pernah jadi pimpinan level tinggi menteri ISDM lagi. Terus besok mau jadi budaknya Anies. Ini karena nafsu yang terlalu tinggi, kekuasaan. Dia pegang itu. Ternyata apa? Terbongkar itu kebusukannya. Beras ada ribuan ton. Ini punya orang miskin loh. Saya mungkin kalau yang lain mesti toleransi. Ini puncak kebiadaban. Dia ingin hidup bahagia di atas penderitaan orang. Ini yang dikutuk di agama itu. Nah, ini lagi kembali ke Anies saya bilang. Bagi saya Anies itu apa? Aduh, saya mau marah gimana? Saya tahulah. Anies ini punya kedekatan dengan Yusuf Kalla itu dari para Madinah. Emang Yusuf Kalla nggak tahu, mungkin keluarganya nggak ada yang ahli politik, mungkin Anies ini mau diorbitin. Jadi Anies ini cuma boneka aja. Disuruh saya duduk terima, ini terima. Seperti negara tuh punya bertiga ini aja dibagi. Ini harta orang miskin loh. Segitunya Jokowi pontang-panting, semua provinsi baru ada di Jakarta menimbun ribuan ton. Dia relakan tuh demi busuk. Sementara apa? Dia sudah punya keuntungan dari bisnis itu. Dia nggak peduli itu orang miskin. Lah, masih Anda mau melihat Anies ini tokohnya membela rakyat? Enggak. Ini kejahatan besar. Anies ini hanya ambisi kekuasaan. Tapi sebenarnya apa? Dia itu bak boneka. Di belakang itu ada JK. Dan ini juga saya. Terus negara mau kita lepas seperti Anies ini. Besok andai kan kalau Anies ini jadi pimpinan negeri, habis negeri ini apa? Cuma dibuat bancaan kelompok mereka. Anies diam aja, nggak punya wibawa. Anies nggak punya harga diri, lonang-loneng gitu aja. Kan harusnya dia marah kemarin. Dengan sembako yang di gudang itu ribuan ton nggak dilibatkan. Kenapa dia nggak bisa marah? Karena dia diperbudak oleh orang ini. Dibiayain. Malah yang saya dengar kemarin untuk ambisi menjadi gubernur aja, sampai dia minjem uang dengan Sandiaga Uno 50 miliar. Ini apa? Terus jadi presiden besok ya akan merampok ini. Lah akibatnya itu, karena banyak utang budi, akhirnya Anies ini tidak punya wibawa. Ini kalau diserahkan negeri ini kepada gerombolan mereka, akan habis negeri ini, akan dijual. Mereka nggak peduli rakyat itu miskinan. Kalau orang miskin aja dia makan tuh hartanya ribuan ton, gimana besok yang lain tuh? Yang tidak kelihatan tuh. Yang mungkin dia bisa jual surat menyurat atau tambang ataupun yang rakyat nggak tahu. Karena kita tidak bisa tahu semua apa kerja di pemerintah. Ini bukti fakta yang terkecil, yang bagi saya terzalim lah. Hak seorang miskin ribuan ton di gudang dipermainkan oleh gerombolannya Yusuf Kalla ini. Tidak ada Yusuf Kalla bicara. Coba Yusuf Kalla bicara untuk menyerang untuk sembako ribuan ton itu. Itu hak orang miskin. Ini Dracula ini. Saya lihat gerombolannya Yusuf Kalla ini yang dulu diusung di pemerintahan Jokowi, nggak ada yang beres satu. Kenapa? Semua akan diperbudak oleh Yusuf Kalla.
Jadi ditaruh jaringan apa? Untuk mencari keuntungan. Kalau enggak ngapain? Kalau dia mau tulus, saya serahkan orang lain. Masa dari level Menteri SDM mau jadi budaknya Anies? Jijik sekali saya lihat begini. Ada hal-hal tertentu kita perlu bawa harga diri. Inilah saya bilang, ini pelajaran terpenting. Mungkin Tuhan membuka. Ada di gudang ribuan ton. Itu hak orang miskin. Nggak sedikit itu. Sementara mereka sudah mendapat keuntungannya. Mereka mau berdalih membawa negeri ini lebih maju. Nggak ada. Yang maju ya itu juga. Saya juga heran dengan Pak Yusuf Kalla ini. Apa sih yang mau Anda raih, Pak? Segitunya Anda terhadap Jokowi. Anda kritik ini. Katanya nikel itu semua Cina. Pak, Jokowi nggak segoblok itu, Pak. Jokowi juga punya kabinetnya orang-orang hebat. Dan Bapak pernah jadi pembantunya. Bapak kan tahu siapa Jokowi. Waktu 5 tahun bersama Jokowi, Bapak diam aja. Dan memang Jokowi benar. Bukti di sini Bapak sakit hati sama Jokowi. Ada sesuatu hal yang Bapak harapkan, mungkin lagi harta. Bapak belum puas dengan harta segitu banyaknya. Bapak permainkan negeri ini. Bapak keluar sekarang mau nyerang Jokowi nikel. Pak, nggak setolol itulah, Pak. Bapak lihat dong, banyak kabinet yang baik. Ini kan serangan Bapak pernah terjadi lah. Dulu ada perusahaan apa juga mungkin juga ada orang asingnya. Kok Bapak setelah baru keluar? Ya nggak masalah lah, Pak, kita mau lihat tenaga ahlinya. Kok sekarang ada investasi masuk, Bapak persulit. Di semua negara di dunia lagi berlomba-lomba, Pak, ingin mendapat apa? Investasi dari luar masuk. Belum lagi di luar negeri, yang di daerah-daerah non-muslim, sampai perlu buat apa? Pariwisata halal. Semata apa? Hanya ingin cari manfaat. Contoh di Spanyol semuanya. Kok ini hari Jokowi sudah masukin investasi yang segitu banyak ya? Anda kritik hal-hal yang kecil, bukan hal yang besar. Bapak ini kalau saya lihat apa? Nggak beda kayak tukang-tukang orang yang bicara di warung kopi. Pandangannya cetek. Nggak pernah melihat yang besar. Apa yang dihasilkan dari investasi itu? Negeri ini juga maju, Pak. Nggak tertinggal. Cina satu-satunya perusahaan yang transfer teknologi. Kalau dulu kita lihat Amerika, Eropa semua apa? Seperti Freeport, cuma diambil tambangnya, diproses di negara orang. Nikel diproses negara orang. Dulu kenapa, Bapak? Harusnya Bapak puji Jokowi. Sekarang nikel, Freeport semua diproses dalam negeri. Biarkan dulu mereka membantu dari ahlinya datang. Wajar dong, orang membawa investasi, pemodal, masa kita juga membawa orang yang kerja dulu yang ahli. Setelah itu bisa digantikan oleh orang lokal. Ada transfer teknologi. Dan semua yang sekarang dikejar Jokowi, produk jadi. Itu kembali, saya minta Pak hentikanlah Anda. Cukuplah, ingat masa tua Anda. Dan juga ini Sudirman Said. Nggak usah sok bijak adalah. Anda bukan orang yang bijak. Anda ini pemburu kekuasaan. Anda pemburu harta. Anda rakus. Di kemana tempat ingin cari kekuasaan. Apa sih, Pak? Sadar dirilah, Pak. Kalau saya itu kemarin masalah sembako ributan, saya bunuh diri, Pak. Mungkin kalau orang Jepang bunuh diri. Ini kejahatan. Hak orang miskin. Tapi Bapak tenang-tenang aja. Anies nggak merasa kecewa. JK nggak merasa tegang. Itu hak orang miskin. Lah, hal yang begini ini bahaya. Bersyukur kemarin ketahuan, terbukalah. Siapa nih komplotan Anda nih semuanya? Anda cuma hanya memikirin kelompok Anda. Besok kalau misalnya Anies dibagi-bagi itu mungkin kru-krunya mereka aja. Nggak peduli ini rakyat. Kita sudah tahu kan sekarang nyatanya Anies 1 periode megang DKI. Berapa banyak duit nggak jadi hasil. Berapa banyak duit berantakan itu. Saya nggak tahu tuh kemana duitnya. Seperti dia buat Formula E, proyek-proyek instan yang duitnya triliun, belum lagi apa jis, kita nggak tahu di dalam. Mungkin nggak terima duit, tapi bisa aja dititipkan. Ya seperti mungkin loh, ini saya nggak nuduh. Seperti sembako ini bisa aja nitip ke orang lain, yang dipegang orang lain. Ini kan sekarang orang pada pinter-pinter aja. Rekening dipecah-pecah. Kenapa? Kok segitu nafsunya Anies bawa Sudirman Said ke tempat sentral-sentral duit? Fashion food, transportasi Jakarta. Kalau sudah melihat jejak mereka ini semua bertiga ini, Yusuf Kalla, Sudirman Said, Anies, ini harusnya ada apa ya? Ekstra pemeriksaan lah. Dikemanakan tuh uang-uang negara itu? Tolonglah diburu, Pak. Kami semua rakyat gak ikhlas, gak ridho. Mohonlah KPK ada keberanian. Gak perlu takut kalau ada tekanan luar negeri atau siapapun. Kita ini Indonesia, kita nggak boleh tunduk kepada negara siapapun.
Kalau emang Anies ada terlibat manipulasi atau kolusi saat dia memimpin DKI, tolonglah KPK. Sikapin. Tangkap kalau perlu. Karena apa? Demi maslahat negeri ini. Negeri ini sudah capek dibuat isu sara sebab Anies. Belum lagi terus uang kemarin diumbar-umbar. Mayoritas rakyat di Indonesia tahu ada permainan di situ. Itu kemarin 1000 ton tuh hak orang miskin yang harusnya mereka bahagia. Ini perbuatan bengis dan sadis. Semua yang berkaitan dengan sembako harus kok berubah, masukin penjara. Sekalipun gubernur Aniesnya. Jangan lepas tangan, nggak ada, enak aja. Nanti menyalahkan kontraktor, nggak bisa. Nah, fungsinya Anda jadi pemimpin apa? Bertanggung jawab. Kalau perlu apa? Anda menyerahkan diri ke KPK. Sembako saya yang tanggung jawab. Hukum saya. Tangkepin semua yang terlibat tuh PT-PT-nya. Itu aja mungkin buat bangsa Indonesia. Jangan serahkan negeri ini kepada mereka-mereka yang haus kekuasaan dan haus harta. Mereka akan terus menggerogoti negeri ini. Mereka adalah Dracula di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum.